Ada sahabat yang meminta, ya Rabb, kalau Muhammad sudah meninggal dunia, butakan mataku. Kenapa? Untuk tidak melihat sosok yang lain selain Muhammad. Sangat banyak kejadian-kejadian aneh pada waktu Nabi Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Tekanan batin karena mereka tidak sanggup melepaskan kepergian Nabi Muhammad. Kenapa mereka sungkan untuk Nabi Muhammad pergi? Karena tidak akan ada contoh yang mampu mereka ikuti nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Allah yang telah memilih kita di antara jutaan manusia, ribuan manusia yang ada di kota Lok Semawe. Allah memilih kita untuk mengizinkan kita langkahkan kaki solat berjamaah di masjid yang mulia ini, di mana disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatta bahwa solat subuh yang paling utama, solat berjamaah yang paling utama pahalanya adalah solat subuh yang dilaksanakan dalam kondisi berjamaah. Itu sudah kita dapatkan pada subuh yang berbahagia ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan yang merubah mindset manusia, membawa syiar Islam walaupun sekarang ini namanya disebutkan tapi sejarahnya hampir dilupakan. Semoga tidak termasuk kita salah satu di antaranya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati seluruh jamaah yang sudah hadir pada subuh yang berbahagia ini. Semoga bertemu kita pada subuh ini akan bertemu pula di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang syi'lun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada subuh yang berbahagia ini dalam kondisi masih kurang sehat, namun akan kami sampaikan beberapa poin yang menjadi nasihat bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang pertama sekali, bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah 14 abad yang silam. Sampai hari ini bahkan di tempat kita di Aceh, di Lok Semawe, kalau kita tanyakan apakah engkau kenal dengan Nabi Muhammad, mereka akan menjawab, saya kenal dengan ceritanya, tapi tidak pernah berjumpa dengan wajahnya. Banyak orang yang kita tanyakan, mereka mampu menguraikan bagaimana akhlaknya Nabi, mereka mampu menarasikan bagaimana sikapnya Nabi,
Mereka mampu menjelaskan bagaimana sepak terjang Nabi dalam membawa ajaran Islam. Tapi hari ini hamba Allah sayang seribu sayang, orang-orang yang mengakui cinta kepada Nabi, tetapi mereka dalam prakteknya melawan Nabi. Beberapa waktu yang lalu, padum uro yang kau liket, beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa, sebuah tingkah laku amoral di mana di wilayah Aceh Utara. Kalau dalam media yang kami baca, di Gedung ditemukan bayi yang sudah terbunuh dan meninggal dunia tanpa ada nyawa, bahkan meleleh darahnya di kepalanya. Ini merupakan sebuah tindakan amoral yang tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi dulunya. Bahkan sekarang di Aceh, orang yang kenal dengan syariat Islam, orang yang dekat dengan pemahaman agama, bahkan diberikan sebuah titel untuk bangsa Aceh, Seramo Mekah. Tapi tindakannya, karakternya hari ini jauh panggang dari api. Banyak di antara kita yang mengakui saya cinta kepada Nabi, tapi dalam prakteknya mereka adalah orang-orang yang memusuhi Nabi. Kita cerminkan hari ini, apakah kita termasuk salah satu di antaranya? Seperti cerita yang kita sampaikan barusan. Beberapa waktu yang lalu hamba Allah ini terus menerus akan kita sampaikan. Kenapa? Supaya berubah mindset generasi bangsa, khususnya yang ada di kota Luk Semawe. Mereka akan merubah dirinya menjadi pribadi yang baik kembali dan akan mengikuti jejak Rasulullah. 14, 15, 12 kurang lebih pemuda-pemuda Aceh, anak-anak darah Aceh yang ditemukan di pusat ibu kota Aceh, yang dirazia pada waktu itu. Mereka sedang melakukan pesta pora yang terdapat minuman keras di tengahnya. Siapa mereka? Kader terbaik bangsa Aceh, anak Aceh itu sendiri. Mamaknya orang Aceh, ayahnya orang Aceh, tetapi mereka pergi kuliah ke sana, pergi menempuh ilmu ke sana. Tiba-tiba mereka terjebak dalam lembah kesesatan dan melakukan hal-hal amoral yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padum muro yang kau liket, padum bulan yang kau liket, kita temukan juga tingkah-tingkah yang tidak senonoh di media TikTok yang sudah menjadi seleb, sebagaimana disampaikan oleh Tengku Abinas di Bayu, pimpinan daya Riyadhatul Qulub, di mana beliau sampaikan dalam sebuah potongan ceramahnya, sangat disayangkan hari ini generasi bangsa Aceh yang sudah menampilkan karakter-karakter yang tidak dianjurkan oleh agama. Maaf cakap urang Syi'lun, terjadi hal kontroversi. Ada seleb Aceh yang kasilap, mereka menampakkan ipublo sabun berbentuk alat jenis kelamin dan kemaluan perempuan. Ini merupakan karakter yang tidak boleh dibiarkan. Banyak orang yang bercerita, saya cinta kepada Nabi, saya rindu kepada Nabi, saya ingin bersama Nabi. Bagaimana karakternya, bagaimana tingkahnya. Tapi dalam praktek anak kita di Aceh, generasi bangsa Aceh, hari ini mereka sudah mulai meninggalkan karakter-karakter Nabi Muhammad. Nabi berkata jangan bertindak amoral. Yang kita praktekkan adalah akhlak-akhlak dhamimah yang tidak terpuji. Nyo perleg dan nyo perhatikan urang Syi'lun. Malah beberapa waktu ke depan, tepatnya pada hari Minggu itu yang dilaksanakan SMS nantinya bertepatan dengan hari Natal, kita lihat beberapa banyak anak-anak kita di hari tersebut ataupun di tahun baru nantinya yang akan melakukan hal-hal yang tidak diindahkan oleh syariat Islam. Surat sudah diedarkan, jangan ada yang turun ke jalan untuk melakukan pawai untuk menyambut tahun baru oleh dinas syariat Islam yang ditandatangani oleh
Dr. Misran. Kita lihat beberapa banyak anak-anak kita yang nantinya yang tidak sanggup menahan dirinya untuk terjerumus ke dalamnya. Pernah suatu ketika tahun 2016 ada utusan dari Indonesia 2 orang. Apa yang disampaikan? Dalam sebuah pembahasan tersebut disampaikan bahwa apakah yang menjadi substansi pembahasan kita dalam setiap ceramah yang kita sampaikan. Akumulasi pendapat-pendapat yang berbeda sehingga menuai titik temu apa yang harus disampaikan. Yang pertama menyangkut dengan moral, karena dekadensi moral, akhlak yang sedang porak-poranda, itulah yang menjadi topik pertama dalam pembahasan setiap penceramah. Akhlak ini kalau kita berbicara tiada habisnya hamba Allah. Makin hari akhlak ini makin menjadi-jadi, yang mana Rasul adalah ikonik. Rasul merupakan figur sentral. Rasul merupakan tokoh teladan. Rasul merupakan contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Tapi hari ini itu hanya termaktub dalam sirah nabawiyah, tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah merasakan bagaimana indahnya akhlak Nabi, mereka akan sungkan, bahkan tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Adakah contohnya Ustaz? Mari kita perhatikan cerita dari Umar bin Khattab. Dalam kitab Nurul Yakin dijelaskan bahwa Umar bin Khattab adalah sosok pemuda, seseorang manusia yang sangat tegar dan tegap tubuhnya, melebihi daripada kita para TNI. Tapi Umar bin Khattab tidak sanggup menerima kehilangan Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad wafat meninggalkan dunia ini, saat itu berita pertama datang ke Abu Bakar. Abu Bakar datang ke rumah Nabi, beliau sabar luar biasa. Saat berita itu, singkat cerita, berita itu sampai kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Gecok pedang, dihunus pedangnya oleh Umar bin Khattab di tengah jalan. Apa beliau sampaikan? Kalau ada orang yang berkata Muhammad itu telah meninggal dunia, Muhammad itu telah wafat, hari ini akan kupenggal kepalanya, akan kubunuh, kupisah tubuhnya dengan kepalanya. Kenapa demikian? Umar bin Khattab tidak sanggup menerima kepergian Nabi Muhammad. Bukan karena dekatnya, tetapi karena Nabi Muhammad itu menghadirkan kesempurnaan dalam kehidupan para sahabatnya. Kala berpisah, seolah-olah tidak sanggup batinnya untuk menerima. Gekenli Umar bin Khattab, kalau ada orang yang berkata bahwa Muhammad itu meninggal dunia, wafat, hari ini akan kubunuh. Muhammad itu pergi layaknya Nabi Allah Musa, meninggalkan umatnya selama 40 hari, nanti akan kembali lagi bergabung bersama kita, tidak mati, tidak wafat, dan beliau tidak meninggal dunia. Itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab seraya menghunus pedangnya. Siapa yang menghampiri beliau akan ditebas kepalanya. Kan bacut-bacut sahabat merasa kehilangan Nabi. Ada di antara sahabat yang berkata, ya Allah, menya Muhammad yang kamu meninggal. Kalau Muhammad itu sudah kembali ke hadiratmu ya Rabb, hari ini aku memohon kepadamu, kabulkan doaku. Apa itu? Matikan saya pada hari ini ya Allah. Kehendak Allah, ada sahabat yang diterima doanya oleh Allah Ta'ala seketika meninggal dunia. Ada sahabat yang meminta, ya Rabb, kalau Muhammad sudah meninggal dunia, butakan mataku. Kenapa? Untuk tidak melihat sosok yang lain selain Muhammad. Sangat banyak kejadian-kejadian aneh pada waktu Nabi Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Tekanan batin, karena mereka tidak sanggup melepaskan kepergian Nabi Muhammad. Kenapa mereka sungkan untuk Nabi Muhammad pergi? Karena tidak akan ada contoh yang mampu mereka ikuti nantinya. Bilal bin Rabah saat mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali kalimat Allahu Akbar. Setelahnya asyhadu an la ilaha illallah. Pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terhenti
kalimat, terhenti mulutnya, terhenti suaranya Bilal bin Rabah, tidak bisa mengeluarkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa didengungkan kalimat azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seraya tubuhnya lemah, seraya air matanya mengalir. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Bilal bin Rabah, lanjutkan azanmu. Tidak bisa aku lanjutkan karena aku tidak bisa membayangkan bagaimana sosok Muhammad itu hilang dalam kehidupanku, sehingga mundur Bilal bin Rabah. Selama beberapa tahun beliau berhenti azan. Kenapa? Setiba di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gemetar tubuhnya, goyang panggungnya, beliau tidak bisa melanjutkan azan. Kenapa? Tidak bisa membayangkan kehilangan Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Bilal bin Rabah bermimpi berjumpa dengan Rasul dalam keadaan sedih. Nabi dengan kesedihannya menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, apakah engkau tidak lagi rindu dengan rumahku? Apa maksud dari perkataan Nabi dalam mimpi Bilal bin Rabah? Kenapa engkau wahai Bilal tidak mau mengumandangkan azan kembali? Apakah engkau meninggalkan rumahku yaitu Masjid Nabawi? Saat itu Bilal bin Rabah bangkit kembali untuk mengumandangkan azan. Tetapi hal yang sama terjadi saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan. Gemetar tubuhnya, jatuh air matanya, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Merasakan akhlak Nabi yang pernah dipraktikkan dulunya, seolah-olah tidak ada penggantinya. Itu kehidupan sahabat hamba Allah. Abu Bakar saja, saat beliau memasuki ke dalam kamar Nabi Muhammad, tempat beliau dikebumikan, dalam sebuah catatan sejarah kitab yang kami baca disampaikan bahwa seolah-olah Abu Bakar berkata, pernah Abu Bakar berkata, ya Allah, hari ini aku seperti ingin dicabut nyawa. Kenapa? Karena melihat Muhammad itu meninggal dunia. Itu kehidupan sahabat. Sahabat merasa kehilangan, bahkan rindu Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, ingin melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad. Beliau mempraktikkan akhlaknya. Cerita yang sering kita sampaikan, Abu Bakar pernah menyuapi roti pengemis yang berada di sudut kota Madinah. Itu merupakan ikutan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad karena rindu beliau setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Hari ini inilah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita hamba Allah. Nabi Muhammad itu bukanlah orang-orang yang berada di parlemen. Layaknya orang yang berada di parlemen, hidup merasakan dinginnya AC, pergi dengan kendaraan roda 4. Nabi Muhammad adalah sosok pemuda yang sangat sederhana, tetapi dalam kurun waktu 23 tahun dengan kesederhanaan beliau, sempurna agama Islam ini. Sampai hari ini Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Beliau ditempa dengan kepahitan, beliau digojlok, beliau dihina, beliau ditimpakan dengan musibah, dilempari dengan pokok korma, mengalir air matanya, berderai keringatnya, bahkan mengalir darahnya saat beliau membawa ajaran Islam. Tetapi tidak pernah akhlak beliau jahat dalam kehidupan. Kota Taif itu menjadi sejarah yang paling mendasar. Kota Taif itu menjadi sejarah yang paling utama untuk mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Belum kering darah dari mukanya saat malaikat penjaga gunung Taif berkata, mud yadaika ya Muhammad, angkatlah tanganmu ke langit, pintalah kepada Rabbmu, gunung yang mana yang akan kita timpakan kepada suku Sakif yang tidak tahu sopan santun terhadap dirimu. Apa jawab Nabi Muhammad dengan kelembutan? Wahum qaumun la ya'lamun. Dengan segala kelapangan dadanya, dengan akhlaknya, dengan kesabarannya, Nabi Muhammad menjawab, wahum qaumun la ya'lamun, jangan timpakan wahai malaikat, karena mereka adalah orang yang tidak mengetahui dengan keberadaan diriku. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita hamba Allah. Tawahino mari Ustaz, ika mau hanjit baca kitab Arab.
Mari kita beli Syama'il Muhammadiyah terjemahan bahasa Indonesia. Mari kita beli Sirah Nabawiyah terjemahan Indonesia. Kita bacakan satu demi satu. Bahkan Nurul Yakin itu ada terjemahannya Bapak Ibu, yang bisa kita bacakan ceritanya. Saya sendiri setiba pada perjalanan-perjalanan Nabi yang pahit dalam cerita yang kami bacakan, dalam kitab yang saya bacakan, menetes air mata membayangkan luar biasa perjuangan Nabi untuk membawa ajaran Islam yang mana di dalamnya dipraktekkan akhlak. Itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga saat disebutkan nama Muhammad tidak hanya seperti dongeng belaka. Saat disebutkan nama Muhammad tidak hanya seperti cerita legenda. Saat disebutkan nama Muhammad bukanlah cerita-cerita rekayasa, namun fakta dan nyata dalam kehidupan. Semoga hamba Allah melalui mimbar yang sangat singkat ini, nanti akan kita lanjutkan di Masjid Jami. Saya dijadwalkan khatib di sana. Namun poin penting yang bisa kita petik di sini adalah yang pertama, Muhammad itu adalah nama yang sering digaungkan oleh siapapun, tapi di Aceh hari ini cuma sekedar tinggal namanya saja, akhlaknya hampir bahkan tidak dipraktikkan lagi. Itu harus kita kembalikan marwah kembali, karena Aceh adalah Seramo Mekah. Indonesia belum ada, Islam sudah hadir ke Aceh. Hari ini kita harus mengembalikan hal tersebut, layaknya seperti Iskandar Muda. Akhlak Nabi Muhammad kita praktekkan dalam kehidupan kepada anak-anak kita, sehingga moral mereka menjadi moral yang uswatun hasanah dalam kehidupan. Mudah-mudahan hamba Allah bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.